Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arnold Yusmadi Divira Fabian dengan NIM 202062121078 dari kelas A2. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari metode perancangan 1, yaitu program diagram. Untuk diagram yang pertama yaitu bubble diagram. Nah, di sini bisa kita lihat itu ada di lantai 1 dan juga lantai 2, yang mana di keterangan tanda yaitu dua garis titik yaitu merupakan tangga, kemudian satu garis titik putus-putus yaitu merupakan dekat dan mudah dijangkau, kemudian ada dua garis yang tidak terputus yaitu mudah dijangkau, dan kemudian ada garis titik dan ada segitiga hitam yaitu bersebelahan. Nah, di sini saya menggunakan 5 zona, yaitu yang pertama zona publik yaitu berwarna kuning yang mana semua orang boleh masuk, kemudian zona semi publik primer yang mana yaitu hal utama yang dilakukan bagi pelaku utama, dan juga tidak semua orang boleh masuk kecuali memiliki izin. Kemudian zona semi publik yaitu sekunder, yaitu hampir sama dengan semi publik primer yang mana untuk yang berwarna biru tua yaitu untuk penunjang. Kemudian ada zona hijau, itu merupakan zona yang memberikan penghijauan dari dalam site. Kemudian untuk yang warna abu-abu yaitu sirkulasinya. Kemudian ada konseptual diagram. Nah, konseptual diagram ini saya menggunakan yang pertama yaitu geometri balok. Di sana saya menggunakan konsep pertama yaitu balok, yang mana kemudian dieliminasi yaitu pengurangan di bagian depannya. Kemudian saya menambahkan volume untuk di tiap-tiap pengurangan dan juga penambahannya untuk memberikan estetika dan juga memberikan gambaran untuk pengguna-penggunanya. Kemudian lalulah terbentuk suatu bangunan yang saya inginkan, yang mana di sini saya mengikuti fungsi follow function. Kemudian untuk program diagram, nah di sini ada 4 warna yaitu merah, hijau, biru, dan kuning. Merah, nah di merah ini kemudian dispesifikasi lagi atau dikecilkan lagi, jadi di bagian depan yaitu ada ruang tunggu dan juga bagian kantor. Kemudian untuk di penunjang yaitu di bagian tengahnya ada kafetaria dan juga fluid. Kemudian untuk pribadi yaitu untuk pelaku utama yaitu kamar tidur dan juga kamar mandi serta cuci baju. Kemudian di bagian kuning yaitu ada penunjang, yaitu ada gudang dan juga area jemur. Nah, di sini program layout juga sama, itu hanya menggambarkan dari lantai 1 dan juga lantai 2-nya. Nah, kemudian untuk program zoning hampir sama juga, tapi di sini diberikan bentuk 3D yang mana terlihat dari awal masuk dari area parkir, kemudian sampai di area paling belakang yaitu area jemur. Kemudian ada konteks diagram. Nah, dari konteks diagram ini kita menggambarkan melalui iklim site sekitar. Nah, di sini ada arah angin yaitu yang menunjukkan arah dari timur dan juga selatan. Kemudian curah hujan yang datang pada bulan November hingga Februari, yang mana rata-rata 97,1 mm per tahun. Kemudian ada kebisingan site. Nah, kebisingan site itu datang dari depan bangunan dan juga dari samping bangunan, yang mana kebisingan site ini bisa dikatakan semi bisik karena jalan tidak terlalu besar dan juga jalan ini termasuk jalan gang. Kemudian arah matahari yaitu terbit dari depan bangunan, kemudian terbenam dari belakang bangunannya. Kemudian ada struktur diagram. Nah, struktur diagram di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu substruktur atau fondasi. Nah, di sini saya menggunakan fondasi cakar ayam, yang mana bisa dilihat saya menggunakan kolom baja WF250, kemudian besi tulangan fondasi, tulangan begel, dengan join sambungan yaitu join plat dan juga angkur. Nah, kemudian superstruktur atau bagian tengahnya, di situ terdapat plat lantai yaitu saya menggunakan bondek 0,70 mm, kemudian dengan join kolom dan balok yaitu penyokong, plat lekat 10 mm ditambah baut 12 mm. Kemudian untuk bagian paling atas yaitu upper struktur. Nah, untuk joinnya antara kolom dan juga ring balok yaitu plat lekat 10 mm. Kemudian untuk atapnya di sana ada kuda-kuda, reng, dan juga saya menggunakan baja WF. Dan juga di bagian daknya saya juga menggunakan bondek 0,70 mm. Kemudian ada activity, yaitu di sini adalah penggambaran aktivitas untuk para pelaku di dalam asrama. Yang pertama itu untuk resepsionis, yang pertama tentunya mereka melayani, kemudian buang air kecil dan besar, makan minum, mengatur keuangan. Kemudian ada staf kebersihan, yaitu melakukan bersih-bersih tentunya, buang air besar dan kecil, makan dan minum. Kemudian ada juru masak, yaitu memasak dan menyediakan makan, buang air besar atau kecil, kemudian makan dan minum. Kemudian ada penjaga tetap, yaitu menjaga keadaan asrama, buang air besar kecil, makan minum dan beristirahat. Ada satpam, yaitu berjaga area parkir atau area depan.
buang air besar atau kecil, makan dan minum, kemudian ada tamu, bertanya pada resepsionis untuk mencari informasi, buang air besar dan kecil, menunggu, dan kemudian pelaku utama yaitu anak asrama, mandi, buang air besar dan buang air kecil, kemudian makan dan minum, beristirahat, belajar atau membaca, mencuci dan menjemur, dan juga berolahraga. Kemudian ada sirkulasi. Nah, sirkulasi ini merupakan suatu gambaran bagaimana pelaku yang ada di dalamnya seperti juru masak, anak asrama, dan lain-lain untuk mencapai ruang-ruang yang ingin dituju. Nah, di sini saya menggunakan sirkulasi aksial. Nah, sirkulasi aksial ini yang mana mengarahkan tegak lurus untuk mempermudah pengunjung mencari ruang yang dicari, karena bisa dilihat juga untuk bangunan saya yang lurus memanjang ke belakang. Kemudian ada skill diagram. Nah, skill diagram ini apa? Yaitu bagaimana di sini menggambarkan untuk tiap-tiap ruang bagaimana hubungannya antara full user dalam ruang tersebut, manusia dalam ruang tersebut, dan juga bagaimana hubungan manusia dengan full user dan juga ruangannya di dalam tersebut, agar mendapatkan sirkulasi yang nyaman. Nah, bisa dilihat di sini saya ada menggunakan area cuci dan kamar mandi, kemudian kafetaria dan dapur, resepsionis dan ruang tunggu, kemudian ada kantor dan ruang belajar, kemudian ada kamar. Nah, kemudian ada plan diagram. Plan diagram merupakan rencana yang mana mahasiswa atau pelaku lainnya seperti karyawan pengunjung yang mana ditetapkan di bagian ruang yang utama atau ruang yang tentunya akan dilalui atau ditempati. Nah, untuk mahasiswa itu lantai 1 ruang belajar, area cuci, kamar dan kamar mandi, lantai 2-nya ada area cuci dan kamar mandi. Untuk karyawan yaitu untuk di lantai 1-nya resepsionis, kantor, kafetaria, dan toilet. Untuk pengunjung yaitu di lantai 1 yaitu area tunggu dan kamar mandi. Kemudian ada juru masak. Nah, juru masak ini berada di bagian lantai 1 yaitu bagian dapur, kafetaria, dan toilet. Kemudian ada penjaga. Penjaga di bagian lantai 1 ruang belajar, dapur, area ruang kamar, area cuci, kamar mandi. Untuk lantai 2-nya area ruang kamar, area cuci, dan kamar mandi. Nah, untuk kebersihan yaitu area 1, area lobby, kafetaria, ruang belajar, dapur, area ruang kamar, area cuci, kamar mandi, dan janitor. Kemudian di lantai 2 area ruang kamar, area cuci, dan kamar mandi. Nah, kemudian masuk ke diagram aksonometri. Nah, di sini aksonometri bagaimana cara kita menggambarkan bangunan yang terpisah-pisah agar kita bisa melihat detail-detail bangunan dan juga furniture ataupun fasad yang ada di dalam bangunannya. Kemudian ada mesh diagram. Mesh diagram adalah masa bangunan. Nah, yang pertama ini yaitu masa bentuk awal. Dan kemudian masa entries dan bentuk. Nah, di sini bisa ya di sini kita bisa lihat masa entries dan juga tunggu, yang mana di sini adalah hal utama untuk para pengunjung. Kemudian masa penunjang. Nah, masa penunjang ini bisa dikatakan sebagai guna untuk pelaku seperti anak asrama, dan kemudian ada masa penunjang untuk area belajar, ruang belajar, dan ruang membaca serta kantor. Nah, untuk masa utama lantai 1 dan 2. Nah, di sini mengapa saya menggunakan kamar dan juga kamar mandi? Nah, kita tahu bahwa asrama adalah salah satu tempat kita untuk tinggal sementara untuk menuntut ilmu ataupun hal lainnya. Nah, maka dari itu saya menggunakan kamar atau tempat tinggal atau tempat beristirahat untuk anak asrama. Nah, kemudian untuk masa servis yaitu masa di mana kebutuhan pelaku kebersihan. Nah, kemudian ada geometrik diagram. Nah, geometrik diagram ini kalau kita lihat itu dari bentuk atap. Di sini saya menggunakan geometri segitiga, dan juga di bagian dindingnya saya menggunakan bentuk persegi panjang. Nah, di sini saya juga menggunakan building section rectangle di tempat depan. Nah, di sini dari arah garis yang melengkung dan mengecil, karena saya ingin memfokuskan pada tampak depannya yaitu bagian entrance-nya. Dan kemudian tampak samping, di sini saya menggunakan hampir keseluruhan yaitu persegi panjang dan juga memberikan golden section rectangle yang mana lebih memfokuskan pada baja, dinding, jendela. Kemudian ada emotional diagram. Nah, di sini kita tahu bahwa emotional diagram merupakan adanya ruang terbuka yang memberikan emosional tenang yang nyaman pada suatu bangunan, yang mana nanti di sini bakal berpengaruh pada manusianya sendiri, yang mana bisa meluapkan atau menyalurkan emosinya, mulai dari mereka di dalam ruangan yang awalnya mereka sumpah atau banyak pikiran, kemudian yang berada di suatu ruangan yang terbuka, maka di sana emosi tentu akan memberikan emosi yang lebih tenang dan lebih nyaman. Nah, maka dari itu akan memberikan dampak positif dari bangunan dan juga manusia di dalamnya. Nah, mungkin itu saja beberapa diagram yang saya jelaskan untuk metode perancangan 1. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan
Pertama Santi, Om Santi 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 Om.